Oke, nomor 1 ya. Pada saat kita melakukan pengukuran suatu besaran, kita dapat melakukan dengan dua prosedur pengukuran yang berbeda, tergantung pada objek yang sedang kita ukur. Adapun prosedur pengukuran yang dapat digunakan dalam pengukuran adalah A. Pengukuran vektor dan pengukuran skalar. B. Pengukuran tunggal dan pengukuran kompleks. C. Pengukuran manual dan pengukuran digital. D. Pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Jadi kita bahas ya. Jadi di pengukuran itu ada pengukurannya dengan dua metode ya, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Jadi kalau pengukuran tunggal itu yang hasil pengukurannya sudah pasti ya. Terus kalau pengukuran yang berulang itu jadi pengukurannya ada selisihnya, sehingga harus dilakukan pengukuran berulang supaya lebih akurat. Kayak gitu. Jadi ya, pengukuran ada dua ya, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah plat besi diukur menggunakan mikrometer skrup seperti gambar. Oke ya, jadi ini ada gambar mikrometer skrup. Tebal plat besi adalah A 8,12 mm, B 8,50 mm, C 8,52 mm, dan D 8,62 mm. Oke, ini ya, jadi di sini ada skala utama. Kita lihat dulu ya. Berapa ini? Ini 5 ya. Berarti di sini apa? 6, 7, 8 ya. Oke, kita bisa lihat ini angkanya 8 semua ini ya. Oke. 8,5 ya, di sini 8 setengah. Terus sininya berapa ini? 10 ke atas 11, 12 8 setengah dan 12 ya. Jadi skala utama 18, skala noniusnya ini skala utamanya 8,5 ya, skala utamanya 8,5 betul. Terus skala noniusnya adalah 12. Nah, ini jawabannya 8,62. Dari mana? Kita lihat dari sini ya. Jadi tadi yang sini 8,5 ya. Yang sini 12. 12 itu harus dikalikan 0,01 ya. 10 pangkat min 2. Jadi 0,12. Jadi 8,5 ditambah 0,12 ini ya, 2, 5 tambah 1, 6, tetap 8 ya. Jadi 8, jawabannya yang D, 8,62 mm. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pernyataan yang tidak benar tentang keanekaragaman hayati adalah A. Keanekaragaman hayati tidak tersebar secara merata di setiap daerah di permukaan bumi. Yang B. Daerah tropis memiliki konsentrasi keanekaragaman hayati lebih besar daripada daerah lain. Yang C. Ekosistem di daerah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi tidak akan pernah terancam kelestariannya. Yang D. Keanekaragaman hayati harus menjadi komponen dasar strategi pembangunan nasional atau regional. Di sini yang ditanyakan yang tidak benar ya. Jadi yang salah. Yang salah adalah yang C. Ekosistem di daerah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi tidak akan pernah terancam kelestariannya. Nah, ini belum tentu ya. Salahnya itu belum tentu. Karena bisa juga terancam. Ya, misalkan terjadi bencana alam ya. Gunung meletus, itu nanti kan juga terjadi pepunahan beberapa spesies, jadi juga bisa terancam ya. Kalau yang kata-kata tidak akan pernah terancam itu nggak bisa ya, bisa terjadi bencana alam dan juga bisa terancam kelestariannya. Kalau yang lainnya benar ya. Jadi ini yang A tidak tersebar secara merata juga benar, makanya ada hewan dan tumbuhan yang khas di daerah tersebut itu ya, bukti tidak merata. Yang B, daerah tropis ini juga benar ya. Jadi kayak di Indonesia ini daerah tropis memiliki sekitar 70% ya, kurang lebih itu keanekaragaman hayati di dunia itu ada di Indonesia. Yang D harus benar ya, keanekaragaman hayati harus menjadi komponen dasar pembangunan nasional itu betul.
Oke, lanjut soal nomor 4. Pada sistem klasifikasi filogeni, pengelompokan makhluk hidup didasarkan pada titik-titik. A. Banyaknya persamaan karakteristik dari kelompok makhluk hidup. Yang B. Karakteristik genetis dari makhluk hidup. Yang C. Kecenderungan evolusi karakteristik organisme. Yang D. Karakteristik morfologi dan anatomi makhluk hidup. Oke, ini yang klasifikasi itu. Di sini yang ditanyakan klasifikasi filogeni. Jadi klasifikasi itu ada 3 ya. Ada klasifikasi alami, buatan, dan filogeni. Oke, ini kita lihat dulu jawabannya apa. Kalau filogeni berarti jawabannya yang C ya, kecenderungan evolusi karakteristik organisme. Jadi kalau filogeni itu kaitannya dengan evolusi ya. Jadi ada keturunan ya dari evolusi makhluk hidup. Kalau yang klasifikasi alami itu biasanya ini ya, berdasarkan karakteristik morfologi dan anatomi makhluk hidup, jadi bentuk luar tubuhnya disesuaikan. Kalau yang klasifikasi buatan itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Misalkan klasifikasi pada tanaman, nanti dikelompokkan ya, tanaman yang untuk obat-obatan, terus tanaman yang untuk makanan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan manusia, itu klasifikasi yang buatan. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Dari hasil sampling diketahui ciri-ciri organisme yang ditemukan, yaitu Keata uniseluler, tidak mempunyai membran inti, mempunyai dinding sel tidak mempunyai peptidoglikan ya. Yang terakhir, pertumbuhan sel tidak terhambat oleh antibiotik. Nah, ini berdasarkan ciri-ciri di atas diduga organisme tersebut adalah, oke, kita lihat dulu ya, kita lihat jawabannya dulu, coba apa. Oke, jawabannya adalah Archaebacteria ya. Kenapa kok bisa Archaebacteria? Kita lihat di sini. Kalau kita lihat fungi ya, fungi atau jamur itu dinding selnya apa? Dinding selnya terdiri dari zat kitin. Oke ya. Juga kalau fungi itu sudah eukariotik, sudah mempunyai membran ini, sedangkan ini tidak. Jadi kemungkinan di sini hanya bakteri ya. Nanti bakteri yang gram positif atau gram negatif nanti kita lihat. Terus mempunyai dinding sel ya. Oke, ini tiga ini juga bakteri itu punya. Nah, yang di sini ya, yang tidak punya peptidoglikan itu adalah Archaebacteria. Sedangkan yang bakteri gram positif dan negatif itu sama-sama punya peptidoglikan. Cuma bedanya kalau yang positif itu lebih tebal peptidoglikannya ya. Sedangkan yang bakteri gram negatif itu lebih tipis. Juga nanti ada ciri Archaebacteria, yaitu salah satunya, yang lainnya itu bisa hidup di lingkungan yang ekstrim itu ya, jadi lingkungan yang dingin atau yang sangat panas, itu juga ciri dari Archaebacteria. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pernyataan yang tepat untuk unsur adalah titik. Zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi. Terus B, zat tunggal yang tidak dapat bercampur dengan zat tunggal lain. Yang C, zat tunggal yang tidak dapat bersenyawa dengan zat tunggal lain. Yang D, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Jawabannya adalah yang D. Jelas ya, jadi unsur itu adalah zat tunggal, tapi sudah tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu Oke, kalau itu unsur ya, jadi zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lebih sederhana. Oke, ini jelas. Lanjut nomor 7. Tingkat organisasi manakah yang belum menunjukkan ciri-ciri kehidupan? Ini ya, jadi yang belum ada kehidupannya. Jawabannya adalah yang C. Oke, molekul dan atom. Ya, di sini molekul itu berarti apa? Molekul itu kalau di sini berarti ada kayak DNA ya. Jadi DNA, dan nanti juga ada atom-atom yang lebih kecil lagi dari molekul.
Kalau sel, mulai makhluk hidup yang ciri kehidupan itu mulai dari sel ya. Sel nanti kalau gabung untuk jaringan, jaringan gabung untuk organ, sistem organ gabung untuk organisme. Itu sudah menunjukkan ciri kehidupan. Oke, lanjut. Nomor 8. Organel yang membantu proses translasi mRNA selama sintesis polipeptida adalah A. Nukleus atau inti sel ya, B. Retikulum endoplasma, C. ribosom, dan D. Aparatus Golgi. Oke ya, jadi nanti di proses ini ya, di proses sintesis protein itu ada 2 tahap ya, transkripsi dan translasi. Nanti kalau transkripsi itu di nukleus. Nah, ini yang ditanyakan adalah translasi. Di mana translasi itu? Ya, translasi mRNA selama sintesis protein adalah terjadi di ribosom ya. Jadi ada 2 proses sintesis proteinnya, transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi di nukleus, nanti kalau translasi itu translasi mRNA di ribosom. Oke, jelas ya. Lanjut nomor 9. Berikut adalah hasil percobaan di laboratorium yang menunjukkan kondisi sel dalam setiap jenis larutan ya. Jadi ada sel A dan sel B ya. Ini dimasukkan ke dalam larutan 3 jenis nih, hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Oke, kita harus lihat ya. Hiper itu berarti di sini larutannya itu pekat ya. Terus yang iso itu berarti seimbang dengan sel yang dimasukkan. Kalau yang hipo tuh larutannya lebih encer, maksudnya lebih encer dari cairan yang ada di sel A dan sel B ya. Jadi kalau di sini berarti larutan di sini itu lebih pekat daripada cairan sel A dan sel B. Kalau di sini berarti larutan yang sifatnya lebih encer atau hipotonik daripada cairan di dalam sel A maupun sel B. Nah, kalau di isotonik itu sama ya, sifat konsentrasinya sama antara larutan di sini dengan cairan yang ada di sel A dan sel B. Nah, ini pertanyaannya, ini ada kondisinya ya. Jadi sebelum ke pertanyaan kita ke kondisi dulu. Ini jadi kalau sel A dimasukkan ke larutan hipotonik itu akan terjadi lisis ya. Lisis itu pecah. Kalau dimasukkan ke dalam larutan hipertonik itu nanti terjadi grenasi. Grenasi itu kayak mengkirut gitu ya. Dalam ketika sel B dimasukkan ke hipotonik itu normal, yang ketika isotonik lembek ya, terus dimasukkan ke hipertonik jadi plasmolisis. Sel manakah yang merupakan sel tumbuhan? Struktur sel apa yang menyebabkan kondisi berbeda dari kedua jenis sel tersebut? Oke, di sini kita bisa lihat jawabannya adalah yang B ya, sel B. Jadi struktur yang tumbuhan itu sel B di sini. Kenapa kok di sel B? Kita bisa lihat dari sini dulu nih, yang hipotonik ya. Ketika sel A itu sel hewan kalau kemasukan air terus, jadi osmosis ya. Osmosis itu dari encer ke pekat. Ini kan ini encer hipotonik. Air masuk ke larut ke sel hewan, saking penuhnya, kalau sel hewan itu nanti akan pecah atau lisis. Nah, sedangkan di sel tumbuhan itu tak bisa pecah ya, hanya mengembung saja, turgid. Kenapa kok di sini nggak bisa pecah? Karena di sel tumbuhan ada namanya dinding sel. Ya. Begitu juga ketika dimasukkan larut hipertonik, di larut hipertonik yang pekat ya, cairan sel itu akan ketarik keluar. Nah, kalau ketarik keluar, kalau di sel hewan itu grenasi mengkirut. Tapi kalau yang di sel B, sel tumbuhan itu nggak sampai mengkirut, hanya plasmolisis ya, hanya plasmanya saja yang mengkirut, tapi bentuk selnya tetap. Kenapa kok bentuk selnya tetap? Kembali lagi, di sel tumbuhan itu ada dinding selnya, jadi jawabannya sel B ya. Yang berbeda karena di sini adalah dinding selnya, karena hewan tidak punya dinding sel ya, yang punya dinding sel adalah sel tumbuhan. Oke, soal nomor 10. Manakah pernyataan yang tidak benar tentang jaringan di bawah ini? A. Mikrofili merupakan bagian dari jaringan saraf. B. Columnar dan squamous adalah tipe jaringan epitel. C. Kolagen merupakan bagian dari matriks ekstraselular. Dan D. Merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Ini yang ditanyakan adalah
yang tidak benar ya, yang salah tentang jaringan. Jawabannya adalah A. Kenapa kok A? Karena mikrofili ini sebenarnya ini terdapat bukan di jaringan saraf, tapi ini nanti terdapat di jaringan epitel, yang terdapat epitelnya di bagian usus halus untuk penyerapan, memperluas penyerapan sari-sari makanan. Itu mikrofili ya, bukan di saraf. Ini kalau ini benar ya, jadi di tipe jaringan epitel itu ada jaringan pipih ya, squamous atau kolumner itu yang silinder ya. Jadi ada tipe jaringan itu epitel itu pipih, kubus, dan silinder ya, atau batang. Terus yang C, kolagen, bagian dari matriks ekstraseluler, betul ya, jadi di situ ada kolagen. Terus ada yang D, jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Oke ya, jadi jaringan itu terbentuk dari sel-sel yang berkumpul karena fungsi yang sama. Nanti sel itu akan berkumpul ya, membentuk sebuah jaringan. Jadi yang salah adalah yang A. Oke ya.